Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Muksid Arsyad dengan NIM 05134739 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas 2 basis data, yang mana tugasnya yaitu berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD di atas. Silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam PP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning. Nah, di sini saya juga sudah download panduannya, kemana di sini kita bisa masuk ke dalam MySQL dengan mengakses exam PP. Kebetulan di sini saya sudah membuka, yaitu mengaksesnya dengan cara mengklik start pada Apache dan MySQL. Lalu, sebelum dilanjut, sini saya menggunakan GUI atau Graphic User Interface karena saya sudah nyaman menggunakan ini dibanding menggunakan CMD atau Windows Command Prompt. Jadi untuk selanjutnya saya tidak menggunakan CMD tetapi menggunakan GUI MySQL. Selanjutnya mungkin untuk mengaksesnya bisa pada halaman localhost php-myadmin. Nah, di sini kita dilihatkan semua database yang tersedia. Lalu, di sini ada http localhost php-myadmin untuk mengakses PHP melalui php-myadmin. Selanjutnya yaitu menciptakan basis data. Di sini terdapat perintah create database dan nama database. Di sini adalah SQL untuk membuat database baru. Dan bisa kita paste untuk CMD. Tapi di sini saya mencoba dari sisi php-myadmin bisa menggunakan klik new lalu ketik nama rumah sakit dan create, dan database sudah berhasil dibuat. Lalu ada juga menghapus basis data, bisa menggunakan perintah atau SQL drop database nama database seperti itu. Atau di php-myadmin bisa kita operation lalu kita klik drop database. Tapi karena rumah sakit ini ingin kita pakai, kita tidak akan menghapusnya untuk saat ini. Lalu selanjutnya ada menciptakan tabel dengan perintah SQL seperti ini, create table, nama tabel, dan fieldnya. Lalu kita coba copy, kita klik dulu rumah sakitnya dan masuk ke tab SQL dan kita paste. Lalu jika sudah sesuai, kita bisa klik go. Nah, di sini sudah terbuat tabel pasien. Selanjutnya kita coba tambahkan field sesuai pada soal. Terdapat tabel dokter admin, administrator, daftar, pasien dokter, dan dokter. Nah, di sini sudah ada juga instruksinya dan kita coba copy saja. Itu untuk tabel administrator terdapat field ID admin, primary key sebagai primary key dan auto command, nama admin varchar, dan waktu jaga itu varchar. Kita copy, paste, kita SQL lagi, paste. Karena di sini ada kutip, kita hapus, lalu klik go. Administrator sudah dibuat. Selanjutnya ada tabel dokter, SQL lagi, kita paste, klik go, refresh. Nah, untuk dokter juga sudah terbuat. Selanjutnya kita ada dokter admin,
Go. Lalu ada pasien dokter. Dan ada tabel daftar. Nah, di sini sudah terlihat semua tabel-tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Lalu di sini instruksinya ada pilih database rumah sakit, pada menu tab milih designer. Di sini kita klik more, designer. Nah, di sini sudah terdapat tabel-tabel yang sudah dibuat tadi, namun belum terdapat relasi antar tabel. Nah, sekarang saya akan mencoba merelasikan antar tabel tersebut. Sebelum saya melakukan relasi antar tabel, saya akan melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field-field yang akan dijadikan foreign key. Di antaranya ada di tabel dokter admin terdapat foreign key ID dokter dan ID admin. Lalu di tabel daftar ada ID pasien dan ID admin, dan di tabel pasien dokter ada ID dokter dan ID pasien. Untuk melakukannya, kita bisa pergi ke masing-masing tabel dahulu. Misalkan kita ke dokter admin. Lalu kita klik structure. Lalu kita jadikan sebagai indeksnya. Seperti tadi di tabel dokter admin itu ada ID dokter dan ID admin. Change. More. Kita jadikan indeks. Oke. Dan juga ada ID admin. More, kita jadikan indeks. Lalu di tabel daftar klik structure, ada ID pasien dan ID admin. More. Oke. Dan ID admin kita jadikan indeks juga. Lalu yang ketiga ada di tabel pasien dokter dengan tabel dengan field ID dokter dan ID pasien. Sini ID dokter dan ID pasien. Kita jadikan indeks. Setelah foreign key selesai diterapkan, selanjutnya kembali ke halaman database designer untuk membuat relasi. Nah, mungkin kita bisa klik database-nya terlebih dahulu, lalu kita klik yang designer untuk merelasikan antar tabel. Nah, di sini kita coba pilih satu dulu di ID pasien ini sebagai primary key. Kita klik relationship. Nah, di sini kita referensinya ID pasien. Kita select foreign key-nya yang sama ID pasien di tabel yang lain. Di sini ada di tabel daftar. Ini kita cascade dan juga on up cascade. Klik OK. Nah, di sini sudah terhubung ya, sudah terrelasi dari tabel pasien ke tabel daftar. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk relasi-relasi antar tabel yang lain. Lalu di sini ID pasien ada di tabel sudah tidak ada ya. Mungkin kita coba lanjut di ID dokter. Kita klik relationship, referensi key-nya ID dokter, lalu kita klik ID dokter. Lalu on delete cascade dan on update cascade. Oke, kita buat relasi lagi dari ID dokter ke dokter admin. Ini cascade. Selanjutnya ada
ID admin. Oke. Lalu di sini juga ada ID admin. Di sini sudah terrelasi semua. Oh, di sini masih terdapat ID pasien satu lagi yang belum direlasikan. Kita ID pasien. Sini. Cascade. Nah, dari sini semua tabel sudah berhasil direlasikan. Selanjutnya saya akan melakukan data manipulation language atau DML, dimulai dari insert data dengan SQL insert into nama tabel, lalu daftar kolom dengan value-nya apa. Nah, di sini sudah terdapat contoh insert into tabel pasien dengan fieldnya ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin dengan value 1 Joko Widodo, Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta 1. Di sini coba kita kopikan. Lalu di sini karena tabel pasien kita klik dulu pasien, lalu kita SQL. Kita paste saja. Sudah kita paste. Mungkin di sini saya coba rapihkan dulu SQL-nya. Nah, di sini jika menggunakan ini terjadi error karena dibaca bukan sebagai string. Di sini saya coba ubah menjadi kutip biasa agar terbaca sebagai string. Karena tipe datanya tipe data string, varchar. Nah, jika sudah, klik go. Data sudah berhasil disimpan. Kita klik browse. Nah, di sini sudah terinput satu data. Selanjutnya itu ada select, yaitu select untuk mengambil atau menampilkan data. Rumusnya itu select field from table. Nah, di sini saya akan mencoba menampilkan data-data pasien yang sudah diinputkan. Kita copy, lalu mungkin dari sini saja select bintang from pasien tanpa agregat apapun. Nah, di sini berhasil karena datanya yang baru diinputkan hanya satu. Jika terdapat lebih dari satu, maka semuanya akan muncul. Lalu selanjutnya ada hanya field-field tertentu yang ingin ditampilkan, seperti nama pasien, jenis kelamin dari pasien, nama pasien dan jenis kelamin. Kita coba SQL select bintang from pasien. Ini bukan select bintang lagi ya, karena kita sudah menentukan field-field apa saja yang ingin ditampilkan, seperti nama pasien, nama, dan jenis kelamin. Go. Nah, di sini hanya muncul nama pasien dan jenis kelamin. Selanjutnya ada select bersyarat, yaitu kita tambahkan where atau ketentuan untuk menampilkannya. Misalnya di sini ada perintah SQL nama pasien jenis kelamin from pasien where jenis kelaminnya 1. Jadi hanya menampilkan jenis kelamin yang memiliki nilai 1. Kita bisa edit. Karena di sini juga sudah select nama pasien, jenis kelamin from pasien where 1. Where jenis kelamin sama dengan 1. Teguh. Nah, sini muncul. Sini muncul karena saya baru menginputkan satu data. Jika sudah banyak, nanti ketika jenis kelaminnya 1, maka akan muncul semua data yang berjenis kelamin 1. Sebelum saya lanjut ke select join enter table, sebelumnya saya sudah menambahkan beberapa data di masing-masing table, yaitu pertama di administrator ada dua data, yaitu admin dan admin 2. Lalu di daftar kosong dan di dokter ada satu dokter, saya tambahkan yaitu nama
Dr. M. Muksid, alamat Dr. Tangerang. Di Dr. Admin, di sini ID Dr. S1 dan ID admin 1. Di pasien, ini data yang sebelumnya ditambahkan, dan di pasien dokter sudah saya tambahkan ID dok 2 data untuk kebutuhan select join antar table. Nah, di sini rumusnya itu select table n dot field from table 1 join table 2 on table 1 dot field sama dengan table 2 dot field. Table n merupakan nama tabel sesuai dengan field tersebut yang akan diambil. Misalkan pada basis data rumah sakit akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Data tersebut misalnya nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Maka ada 3 tabel yang terlibat, yaitu tabel pasien, dokter, dan pasien dokter. Nah, kita coba dengan query contoh berikut. Misalkan kita copy, kita coba SQL, kita paste, select P nama pasien, PD resep, D nama dokter. Pasien itu inisial P, pasien dokter itu PD, on p.id, join dokter D, on di sini terdapat kesalahan, mungkin di sini join dokter, di sini from pasien sebagai P, join kita joinkan ke pasien dokter sebagai PD on p.id pasien sama dengan p.id pasien, lalu kita join lagi ke dokter. Di sini mungkin salah penempatan ya. Harusnya di nama pasien resep bisa di sini. Ya, seperti itu. Nah, mungkin query-nya seperti ini. Kita coba go. Nah, di sini muncul. Ternyata nama pasien Joko Widodo itu memiliki 2 resep dari dokter Muksid dengan tanggal waktu periksa yang sama. Seperti itu. Lalu di sini ada query juga, join antar table dengan syarat tertentu. Misalkan dari hasil tambahkan syarat, yaitu tampilkan pasien yang ditangani oleh Dr. Budi Harmoko dengan ID dokter 1. Kebetulan di sini karena nama dokternya sama dan hanya 1, jadi hanya muncul dokter Muksid saja. Mungkin bisa saya coba select SQL lagi, paste, kita coba rapihkan query-nya. From pasien, sini ada, di sini seperti tadi ada kesalahan copy, nama pasien, waktu periksa di sini ada resep nama dokter. Nah, dengan ID dokter yaitu 1. Harusnya hasilnya sama seperti sebelumnya. Nah, seperti ini dengan ID dokter 1. Selanjutnya ada select fungsi matematika. Itu ada count, itu menghitung banyak baris, sum menghitung total jumlah, min mencari nilai terendah, dan max mencari nilai tertinggi. Rumus untuk fungsi matematika yaitu select fungsi matematika nama field from nama table. Misalkan kita kopikan query ini, kita ingin menghitung berapa pasien yang terdaftar, yaitu kita copy, kita coba go. Nah, di sini hanya 1 pasien yang terdaftar.
karena di sini ada count, itu menghitung seluruhan ID pasien dari tabel pasien. Karena di sini hanya terdapat satu data, maka menampilkan satu. Lalu kemudian ada select fungsi string. Yang pertama ada left x, n, yaitu mengambil data dari kiri. X adalah nama kolom, n adalah jumlah karakter. Yang kedua ada right, yaitu mengambil data dari kanan. X itu nama kolom dan n jumlah karakter. Dan yang ketiga ada mid, yaitu mengambil data dari tengah. Untuk rumus fungsinya yaitu select nama field from nama table where fungsi string sama dengan karakter string. Kita coba query-nya sebagai contoh. Select bintang from pasien where left kita mengambil dari kiri alamat pasien karakter 2 dengan CL. Coba go. Tidak ada ya, karena tidak ada data yang sesuai seperti ini. Karena di pasien jalan bukan CL. Ini kita bisa edit ya. Kita coba lagi dengan CA. Nah, di sini muncul dengan yang bagian kirinya diawali dengan JA. Seperti itu. Lalu ada select between. Ini untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Rumusnya umumnya adalah select bintang from nama tabel where nama field between nilai 1 and nilai 2. Mungkin saya coba tambahkan pasien untuk agar sesuai dengan hasil yang diinginkan. Saya coba tambahkan data pasien dahulu. Saya coba tambahkan manual. Ini karena 0, jadi boleh dikosongkan. Nama pasien, klik go, data. Nah, sini ada 2 data. Kita coba tambah satu lagi. Nama pasiennya yang sama dokter Budi. Alamatnya di Jakarta. Sini saya akan mencoba menggunakan select between. Sini sudah terdapat 3 data. Kita coba menggunakan query select between. Itu pertama select bintang from pasien where ID pasien between 3 dan 5. Karena di sini tadi yang baru terdaftar 1 sampai 3, di sini saya akan mencoba menampilkan untuk yang ID-nya 2 sampai 3. Teguh. Nah, di sini hanya munculkan ID pasien yang dimulai dari angka 2 dan diakhiri dengan angka 3. Dan nomor 1 tadi tidak muncul ya. Lalu ada namanya select like, itu fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Jadi rumusnya seperti select bintang from nama tabel where nama field like, di sini karakter yang kita ingin cari. Bisa kita coba juga. Kebetulan tadi terdapat pasien yang berada di Jakarta, yaitu ada Budi. Nah, di sini kita bisa langsung menjalankannya. Ganti kutip dulu. Lalu klik go. Nah, di sini ada 2. Yang pertama Joko Widodo. Di sini juga terdapat kalimat Jakarta, dan yang Budi terdapat kalimat Jakarta. Seperti itu.
Lalu di sini ada select order by. Fungsi order ini untuk pengurutan data. Terdapat dua jenis pengurutan, yaitu ASC atau ascending, yaitu menaik, dan descending atau menurun. Rumus umumnya yaitu select bintang from nama tabel, lalu order by nama kolom ASC atau DSC. Sini coba menggunakan descending. Kita copy, paste, order by ID pasien descending. Nah, di sini diurutkan dari besar ke kecil, yaitu dari yang paling terakhir ke pertama, mulai dari Budi, Arsyad, dan Joko Widodo. 3, 2, 1. Itu fungsi untuk order by. Lalu ada select group by. Nah, ini berfungsi untuk mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Rumusnya yaitu select bintang from nama tabel, group by nama kolom. Sini ada contohnya, select bintang from pasien, group by jenis kelamin. Coba juga. Nah, di sini karena jenis kelaminan 0 ada 2, jadi di grup atau digabungkan menjadi 1. Karena di sini grup by-nya jenis kelamin. Jadi jika di sini saya coba rubah pasiennya, Arsyad itu 2, maka ketika saya mencoba menjalankan SQL yang tadi akan muncul 3 data. Karena grup by-nya yang pertama ada 0, 1, dan 2. Lalu ada update. Update itu untuk perubahan data. Rumusnya itu update nama table, set field sama dengan nilai field, where kode unik sama dengan nilai kode unik. Contohnya, kita coba mengupdate pasien. Di sini ada ID pasien 1, 2, 3. Kita coba mengganti yang ID pasiennya 1. Di sini perintahnya update pasien. Update atau rubah nama pasien menjadi Mirna Mariati dengan ID pasiennya 1, yang tadi Joko Widodo. Nah, di sini sudah berhasil, kita coba cek. Nah, di sini sudah berubah dari Joko Widodo menjadi Mirna Mariati. Dan yang terakhir mungkin ada delete. Delete ini untuk menghapus data. Rumus umumnya yaitu delete from nama table, where nama field unik sama dengan nilai. Contohnya di sini saya akan mencoba menghapus data Mirna Mayati ya, dengan ID-nya 1. Itu copy, delete from pasien, where ID pasiennya tadi 1. Klik go. Oke. Nah, kita lihat, nah, di sini data Mirna Mayati sudah terhapus dengan query tadi. Jadi tersisa 2 data, yaitu Arsyad dan Budi. Mungkin cukup sekian tugas 2 dari saya untuk basis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.